Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ridho Riswaldi, STMM, selaku dosen pengampu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai aplikasi sistem informasi di level organisasi. Materi ini akan kami sampaikan secara bergantian oleh masing-masing anggota kelompok. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Osi Delvita dengan NIM 220590994, yang kedua yaitu saya sendiri Putri Nurhaliza dengan NIM 220591174, dan yang terakhir Wardah Putri Pertama Andra dengan NIM 220599202. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Osi. Kepada Osi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Osida Vita akan memaparkan materi tentang konsep keputusan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang pertama, keputusan terstruktur. Dengan definisi, keputusan yang bersifat berulang dan rutin serta melibatkan prosedur yang jelas untuk menanganinya. Karakteristiknya biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat bawah, contoh pemesanan barang dan penagihan piutang. Next, moderator. Lalu lanjut kita ke putusan semi-struktur. Definisinya, keputusan di mana sebagian masalah sudah memiliki jawaban yang jelas dan prosedur yang disepakati bersama, namun masih membutuhkan analisis. Dengan karakteristik yang pertama bersifat rumit, lalu membutuhkan perhitungan dan analisis terperinci. Untuk contoh, yang pertama membeli sistem komputer yang lebih canggih, lalu ada keputusan alokasi dana promosi. Next, moderator. Lalu yang ketiga, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang di mana pengambilan keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pemahaman untuk memecahkan masalah. Karakteristiknya sendiri yang pertama ada bersifat baru, penting, dan tidak rutin. Lalu biasanya diambil di manajemen tingkat atas, dan yang terakhir pengalaman manajer sangat penting. Untuk contoh, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Next, moderator. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu SI di level manajemen atas, yaitu sistem yang digunakan sistem pemrosesan transaksi atau SPT atau transaksi processing system. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada bersifat struktur, bersifat rutin dan berulang, lalu menggunakan prosedur yang jelas dan baku. Untuk contoh, yang pertama pemesanan barang, penagihan piutang, dan pencatatan transaksi penjualan. Lalu fungsi utamanya melakukan pencatatan transaksi harian rutin perusahaan, lalu menjawab pertanyaan rutin, dan melacak arus transaksi dalam organisasi. Untuk contoh, yang pertama sistem pelacakan paket oleh UPS, lalu sistem reservasi terkomputerasi oleh maskapai penerbangan. Baik, sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Osi. Materi selanjutnya yaitu tentang SI di level manajemen menengah yang akan saya sampaikan sendiri. Manajer menengah bertugas untuk mengambil keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang sebagiannya sudah punya prosedur jelas, namun sebagian lainnya masih membutuhkan bahan pertimbangan. Sistem informasi yang digunakan di level ini antara lain, yang pertama yaitu manajemen informasi sistem atau SIM, yang mana yaitu memberikan laporan periodik kepada manajer menengah mengenai kinerja organisasi. Yang kedua yaitu data berasal dari sistem pemrosesan transaksi atau TPS, yaitu yang umumnya menyajikan data dalam bentuk ringkasan mingguan, bulanan, atau tahunan. Yaitu sangat cocok untuk monitoring dan kontrol kegiatan rutin organisasi.
Yang kedua yaitu Decision Super System, DSS atau SPK. Sistem berbasis komputer yang membantu manajer mengambil keputusan semi-terstruktur dengan menggabungkan data, model analisis, dan antarmuka pengguna. Tujuan dari DSS itu tersendiri yaitu yang pertama membantu manajer membuat keputusan untuk membacakan masalah semi-terstruktur. Yang kedua itu mendukung penilaian manajer bukan menggantikannya. Yang ketiga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan bukan hanya untuk efisiensi. Ciri-ciri DSS tersendiri adalah yang pertama, fokus pada masalah yang unik dan cepat berubah. Dan yang kedua, menggunakan data internal dan eksternal. Terakhir, itu memiliki kapabilitas analitik dan pemodelan yang lebih baik dibandingkan MIS sendiri. Dan yang ketiga yaitu ada Group Decision Super System atau GDSS atau SPKK. Sistem interaktif berbasis komputer yang memfasilitasi pengambilan keputusan oleh sekelompok orang terhadap masalah tidak terstruktur. Elemen dasar GDSS yaitu yang pertama ada fasilitas fisik, yaitu ruang rapat dengan komputer, multimedia, layar tampilan. Yang kedua itu perangkat lunak Groupware, yaitu terdiri dari tools kolaborasi untuk berdiskusi, voting, dan brainstorming. Dan yang ketiga itu manusia dan teknik pengambilan keputusan, yang terdiri dari tim manajer, fasilitator, dan metode voting dan konsensus. Manfaat dari GDSS ini adalah yang pertama yaitu mendukung kolaborasi tim, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dalam grup, dan cocok untuk diskusi strategis atau proyek lintas departemen. Dan SI di level manajemen menengah terakhir yaitu ada expert system atau sistem pakar. Sistem informasi yang menyimpan dan meniru pengetahuan serta penalaran seorang pakar manusia, yang biasanya digunakan untuk memberi saran atau solusi terhadap suatu masalah. Contoh dari sistem pakar ini adalah MYCIN, yaitu diagnosa penyakit infeksi, Excel, saran pemilihan produk, dan prospektor, yaitu eksplorasi tambang. Kegunaan dari sistem pakar ini adalah memberikan konsultasi 24/7 tanpa kehadiran pakar manusia, menyimpan pengetahuan dalam jumlah besar, dan konsisten dan tidak mudah lelah. Kelebihan dari sistem pakar ini yaitu pengambilan keputusan lebih baik dan konsisten. Yang kedua, waktu dan responnya sangat cepat. Dan yang ketiga, layanan pelanggannya meningkat. Dan yang keempat, pengetahuan tersimpan dalam organisasi. Adapun kekurangan dari sistem pakar ini yaitu yang pertama, hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten, dan yang kedua, tidak bisa menangani masalah yang memerlukan judgement manusia, dan yang ketiga, basis pengetahuan terbatas pada format tertentu, dan yang keempat, aplikasi bisnisnya masih terbatas. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya itu materi terakhir bakal disampaikan oleh rekan saya Wardah. Kepada Wardah dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang SI di level manajemen atas, yaitu terdapat Executive Support System atau disebut juga dengan ESS. ESS ini berfokus pada kebutuhan informasi manajemen senior. ESS menciptakan suatu kompetensi umum dan lingkungan komunikasi yang bisa dipusatkan dan diterapkan pada banyak masalah yang selalu berubah. ESS membantu pekerjaan senior dalam memonitoring kinerja organisasi, melacak aktivitas pesaing, mengidentifikasi masalah dan peluang, dan memprediksi berbagai tren. Adapun peran dari ESS dalam organisasi, yaitu ESS bisa mengumpulkan data dari berbagai komponen pada organisasi dan memungkinkan manajer memilih, mengakses, dan menyatukan sesuai kebutuhan dengan menggunakan peranti analisis desktop yang mudah digunakan dan tampilan data online. Next, moderator.
Sistem Informasi Eksekutif atau disebut juga dengan SIE adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak teratur. Perbedaan dari EIS dan ESS adalah EIS sama dengan ESS, jadi EIS tidak menggunakan sistem otomatis kantor atau disebut juga dengan OS, sedangkan ESS menggunakannya. Next, moderator. Selanjutnya, perbedaan sistem informasi strategik dengan eksekutif support system. ESS digunakan untuk manajemen senior yang fokus pada permasalahan pengambilan keputusan jangka panjang. Sistem informasi strategik ini bisa digunakan di semua level pada suatu organisasi dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih dalam. Selanjutnya, perbedaan EIS dengan SI di level strategik. SIE dan SPE, yaitu yang pertama untuk manajer atas, yang kedua untuk merumuskan strategi, yang ketiga hanya sebuah SI yang disebut dengan sistem informasi eksekutif atau disebut juga dengan SIE. SI strategik, yaitu yang pertama untuk kompetisi, yang kedua untuk menerapkan strategi, yang ketiga dapat berupa sistem informasi apapun di level manapun. Jadi kesimpulan dari PPT kita, dari yang telah dijelaskan dari teman-teman semua, yaitu sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan di setiap tingkat organisasi, mulai dari operasionalnya hingga strategi. Di tingkat bawah, sistem digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi harian secara otomatis. Manajer menengah memanfaatkan sistem informasi untuk memperoleh laporan, menganalisis data, dan menangani kebutuhan semi terstruktur. Sementara itu, manajemen atas menggunakan sistem yang menyajikan informasi ringkasan dan tren sebagai dasar untuk merumuskan strategi jangka panjang. Secara keseluruhan, sistem informasi telah berkembang dari alat bantu efisiensi menjadi komponen penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wardah. Dengan berakhirnya penyampaian materi terakhir, maka sela-sela presentasi dari kelompok 9 mengenai aplikasi sistem informasi di level organisasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rido Riswaldi STMM dan teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.